selamat pagi anak-anak semua. Mari sebelum kita memulai mendengarkan firman Tuhan, kita satu hati untuk berdoa, mohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik, karena pagi ini Engkau masih mengizinkan kami untuk menikmati hari baru. Kami akan menjalani hari ini bersama dengan Engkau. Karena itu kami mau membuka diri kami selebar-lebarnya, seluas-luasnya untuk Tuhan sapa dengan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus Tuhan menolong kami untuk dapat memberitakan, mengerti, mendengar, dan memahaminya, serta melakukan dalam kehidupan kami hari ini. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, pembacaan kita hari ini terambil dari Amsal 6 ayat 16 sampai 19. Ya, bisa ditayangkan ya. Demikian firman Tuhan. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya: mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan, dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Demikian firman Tuhan dari Amsal 6 ayat 16 sampai 19. Tema kita berbicara tentang 7 perkara yang dibenci Tuhan. Apa untungnya ya kita membahas 7 perkara yang dibenci Tuhan? Baiklah, sebelum kita memahami, kita coba yuk membayangkan kalau kita menjadi seekor ikan. Ya, kita bisa lihat, andai saya seekor ikan, next. Nah, ini dia. Ya, mungkin di rumah ada yang punya akuarium, bisa ditengok sejenak akuariumnya. Andai saya seekor ikan, apakah saya lebih senang berada dalam akuarium? Nah, lihat ya, di sini ada gambar akuarium. Kelihatannya mereka berenang dengan tenang, aman begitu ya, santai. Ya. Apakah kalau saya seekor ikan, saya lebih suka tinggal di akuarium ataukah tinggal di lautan yang luas? Nah, next berikutnya bisa lihat itu tayangan ikan-ikan dalam dasar laut. Mungkin kita berpikir, di akuarium itu sangat terbatas ya, tidak leluasa. Beda dong kalau hidup di dasar laut, luas sekali, bergerak bisa lebih jauh kemana-mana. Betul. Tetapi bisakah kita melihat persamaannya antara akuarium dengan lautan? Ya, entah hidup di akuarium, entah hidup di dasar laut yang luas, tetap ada yang namanya batasan. Kalau di akuarium, maka dinding-dinding akuarium itu menjadi batas ya. Dinding-dinding akuarium itu menjadi batas untuk ikan-ikan tersebut. Mereka bisa bebas bergerak selama berada dalam akuarium, ke sana kemari, ke atas ke bawah silahkan, tetapi tetap di dalam batas itu. Nah, ketika mereka keluar, maka apa yang terjadi? Kita bisa lihat selanjutnya, next berikutnya. Nah, ini kita lompat sedikit ya. Nah, lihat itu, ada seekor ikan, dia melompat. Ini saya pernah baca ikan cupang, tapi ini kayaknya bukan. Ikan cupang itu dia suka juga melompat ya. Dan kalau dia melompat, itu kenapa dia bisa melompat? Oh, ada faktor-faktor tertentu. Dia melompat, dan kalau misalnya dia tidak masuk ke dalam air berikutnya, maka dia akan terkapar. Kalau kita tidak segera menolong, maka kita tahu dong ya riwayat ikan itu MATI. Mesti itu. Mesti coba aja. Jangan ya, kasihan. Jangan dicoba. Nah, jadi begitu. Ada batasan, dia harus ada dalam air. Kalau dia keluar dari situ, maka riwayatnya MATI. Lalu kalau di laut seluas itu, apa ada batasan? Tentu ada. Batasannya apa? Pada air itu. Coba aja, kita banyak lihat ya, ikan-ikan yang terdampar begitu ya.
dia terdampar di pantai, apa itu jadinya? MATI juga, gitu. Jadi dimanapun seekor ikan berada, ia tetap aman selama berada dalam air, dalam tempat hidupnya, dalam habitatnya, air. Seekor ikan dapat menikmati kebebasan sebebas-bebasnya selama berada dalam air, selama tidak melampaui batas. Nah, ini soal batasan harus diperhatikan. Begitu pula dengan kehidupan kita. Kadang kita pikir aturan-aturan itu membatasi kebebasan kita. Nah, kita marah dong ya. Lagi kita lagi pingin sebebas-bebasnya. Lalu keinginan sebebas-bebasnya membuat kita menabrak aturan-aturan itu. Kita pikir ini aturan ini membatasi kebebasan saya. Ternyata kita salah berpikir. Kita salah berpikir kalau kita belajar dari ikan. Justru aturan itu menolong kita untuk mengerti arti kebebasan. Contoh nih ya. Pasti di rumah mungkin pernah punya pengalaman. Ini aturan jam main HP atau aturan dari sekolah mesti on cam. Ini mengganggu sekali kebebasan saya. Orang saya mau belajar sambil tiduran gitu kan. Kalau saya bisa dapat kebebasan, ya semau-mau saya. Oke, kita ambil contoh. Kita ingin sebebas-bebasnya main HP. Kerjakanlah itu. Terus sebebas-bebasnya, semau-maunya. Ujung-ujung dari kebebasan itu apa? Itu kemungkinan besar kecanduan. Nah sekarang ketika kita sudah kecanduan, lalu ditanya, betulkah kita mau kecanduan? Maka saya yakin, 100% saya yakin, kita semua pasti akan mengatakan, tidak, saya tidak mau kecanduan, Bu. Saya tidak mau kecanduan, Pak. Loh, kalau tidak mau kecanduan, kenapa menggunakan kebebasannya untuk hal-hal seperti itu? Nah, ini menunjukkan bahwa kita pikir, ini salah berpikir nih. Kita pikir aturan itu membatasi kebebasan kita. Padahal ternyata aturan itu justru menolong kita untuk mengerti arti kebebasan. Nah, ini harus dipahami betul-betul ya, sehingga kita menghargai setiap aturan yang ada. Kita pikir kalau kita bisa sebebas-bebasnya, berarti kita udah merdeka. Enggak. Kebebasan sejenis itu sebenarnya kita sedang diperbudak. Nah, itu dia. Kita sedang diperbudak oleh keinginan yang salah. Nah, itu dia. Kita pikir kita bebas sebebas-bebasnya, semau-maunya kita, itu berarti kebebasan. Enggak. Kebebasan jenis itu menunjukkan bahwa kita sedang diperbudak oleh keinginan yang keliru. Kita nggak sadari itu. Nah, aturan menolong kita untuk memaknai apa sih artinya kebebasan dan bagaimana bisa menikmati kebebasan itu. Nah, ketika kita bicara tentang 7 perkara yang Tuhan benci, maka ini kita sedang membicarakan mengenai batasan. Ya, mengenai batasan. Untuk apa? Supaya saya yakin ya, kita semua ingin bebas toh, tapi tentu kita ingin dapat betul-betul menikmati kebebasan itu. Kebebasan yang Tuhan anugerahkan. Karena itu mari coba kita perhatikan apa nih batasannya. 7 perkara yang Tuhan benci. Next, kita lihat yang pertama. Sikap sombong. Itu dulu ya. Mulut berbohong. Tangan yang membunuh orang yang tak bersalah. Otak yang merencanakan kejahatan. Ini saya pakai di terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Kalau terjemahan baru menggunakan hati, kalau sehari-hari menggunakan otak. Ya, memang proses berpikir di otak ya. Otak yang merencanakan kejahatan, kaki yang segera menuju ke kejahatan juga, saksi dusta, pembuat keonaran atau permusuhan antar teman. Nah, itu batasan yang Tuhan buat. Kalau kita sampai masuk di situ, artinya kita akan sama seperti ikan cupang yang melompat keluar lalu tidak masuk ke air yang lain, tapi terkapar di lantai. Nah, itu nggak jauh-jauh MATI, bencana kita. Baiklah, sekarang kita akan coba lihat satu-satu. Sikap sombong. Oke, sikap sombong. Ada apa nih dengan sikap sombong ya? Kenapa orang bisa jadi sombong ya? Oh ya, selidik punya selidik. Kecenderungan membuat orang jatuh pada kesombongan karena ada kebiasaan membanding-bandingkan.
Jadi jangan kita pikir kesombongan itu kalau kita merasa udah paling kaya. Enggak. Kalau kita merasa paling miskin juga sudah sombong itu. Jadi kesombongan itu terjadi ketika kita mulai membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Atau kita merasa saya udah paling oke lah daripada yang lain gitu ya. Sambil mata kita memandang orang lain secara rendah gitu ya. Nah, itu waspada di situ. Hati-hati pada kebiasaan membanding-bandingkan. Kalaupun kita ingin membandingkan, nih kata kalimat bijak adalah bandingkanlah diri kita yang kemarin dengan hari ini cukup. Ketika itu yang kita lakukan, maka progresnya adalah untuk kita, kemajuan diri kita gitu. Tapi kalau kita mulai membandingkan diri kita dengan orang lain, lalu kemudian kalau kita merasa kita paling miskin, paling menderita, paling susah, kamu enak, saya mah begini, begitu gitu ya. Lalu ada lagi, kamu gak ada apa-apanya dibanding saya. Itu sama kesombongan. Ya, jadi sikap sombong membawa pada dua hal yang negatif. Yang pertama minder gitu ya. Sikap membandingkan maksud saya bisa membuat kita minder, atau yang kedua membuat kita menjadi sombong. Nah, itu sama itu. Kiri dan kanan, ekstrim kiri dan ekstrim kanan ya. Jadi kita harus waspada di situ pada kebiasaan membanding-bandingkan. Kalau kita melihat orang lain lalu menjadikan orang itu inspirasi, nah itu baik gitu ya. Kita lihat, kayaknya keren banget ya orang itu ya. Gimana ya dia kok dari situasi terpuruk dia bisa bangkit? Nah, itu berarti orang tersebut menginspirasi. Bukan kita sedang membandingkan diri kita dengan dia, bukan. Tapi kita sedang menjadikan dia inspirasi kita. Gimana ya yang kita belajar, gitu ya. Nah, sikap sombong yang Tuhan tidak kehendaki ini berawal dari sikap membanding-bandingkan. Jadi, hati-hati pada kebiasaan membanding-bandingkan. Yang berikut kita lihat, ada catatan, ingat jaring-jaring kehidupan. Kita semua itu terhubung satu dengan yang lain. Jadi jangan pernah merasa, saya ini nggak butuh ya orang lain ya. Saya nggak penting ada kamu atau nggak ada, saya nggak penting. Nah, enggak. Kalau kita ingat jaring laba-laba ya, itu ada jaring-jaring toh. Coba satu saja jaringnya itu putus, maka yang lain kendor kan? Ya begitulah, kehidupan kita itu jaring-jaring kehidupan saling terhubung. Jadi kalau di dalam kelas ada temanmu yang sedih, ada temanmu yang galau, jangan dibiarkan. Itu akan terhubung dengan kamu, entah bagaimana caranya, itu pasti terhubung. Itulah namanya jaring-jaring kehidupan. Ketika kita menyadari bahwa kita terkoneksi satu dengan yang lain, maka itu akan membuat kita jauh dari kesombongan. Karena kita merasa, biar bagaimana saya membutuhkan sesama saya membutuhkan saya. Selesai. Gitu ya. Itu sikap sombong. Hati-hati pada kebiasaan membanding-bandingkan diri. Dan yang kedua, ingat tentang jaring-jaring kehidupan. Selanjutnya mulut bohong. Kita lihat ya, mulut bohong. Kenapa sih orang berbohong? Nah, selidik punya selidik, alasan utamanya adalah TAKUT. Takut, coba aja. Kalau kamu bohong, ya coba dijelajahi. Sekarang kita harus sering-sering belajar menjelajahi diri. Kenapa ya saya bohong? Apa ya? Nah, ujung-ujungnya ada rasa TAKUT. Takut tidak diterima, atau takut ditolak, lalu mengarang cerita deh, sesuai harapan kelompok, sesuai harapan orang yang mendengar, supaya diterima, gitu. Nah, itu kan kebohongan juga ya. Lalu takut hidup susah, lalu berbohong, ya. Kadang karena kita takut pada yang namanya penderitaan, menghindari penderitaan, kita bohong. Nah, itu. Hati-hati dengan rasa takut. Makanya kan Tuhan Yesus, kalau nggak salah ya, ada 365 kali dibilang jangan takut. Tiap hari kita diingetin untuk jangan takut. Karena itu bahaya dari rasa takut membuat kita jatuh pada bencana. Bencana buat siapa? Buat diri kita, bukan buat Tuhan. Kalau Tuhan ingetin ini, bukan buat dirinya, buat kita, karena dia sayang sama kita. Nah, lanjut ya, jadi itu saya bilang waspada terhadap rasa takut. Berikutnya yang ketiga, tangan yang membunuh orang tak bersalah. Nah, coba kita lihat, apa yang menyebabkan terjadi pembunuhan? Memang sih banyak faktor. Ini baru-baru nih, terjadi pembunuhan karena orang membela diri, gitu ya. Dia dirampok atau bagaimana, lalu dia membela diri, akhirnya dibunuh, gitu ya. Ada banyak faktor. Tapi dalam hal ini, saya lihat kayaknya sama juga ya, faktor terbesar adalah rasa takut juga. Takut ketahuan kejahatan lalu membunuh saksi mata. Wah, ketahuan nih. Gimana ya saya supaya kejahatan saya jangan terbongkar? Oh ya, mari saya bunuh dia. Selesai. Itu ya. Semua berawal dari situ.
takut kalah saingan. Nah ini dia, lalu membunuh karakter orang. Ada orang baru datang gitu ya, kita terancam nih. Padahal orangnya baik-baik aja, biasa aja. Tapi kita terancam mungkin karena dia lebih hebat, dia lebih cantik, dia lebih oke. Kita terancam. Apalagi kalau kebetan kita tuh ya, ternyata mulai lirik-lirik dia gitu ya. Nah, kita mulai deh membunuh karakter orang itu dengan menceritakan segala yang buruk tentang orang itu. Padahal orang itu mah nggak tahu apa-apa, kesian ya. Dia datang biasa-biasa aja gitu ya. Nah, karena kita udah jealous, kita udah merasa terancam oleh kehadiran orang itu. Nah, mulailah kita melakukan pembunuhan karakter. Jadi pembunuhan itu bukan hanya fisik, tapi juga karakter ya. Nah, ini kalau pembunuhan karakter biasanya lewat kata-kata. Nah, itu hati-hati dengan hal-hal seperti itu. Lalu pikiran yang merancang kejahatan. Nah, ini dia, lihat. Semua berawal dari pikiran. Apapun tindakan kita. Sekarang coba lihat-lihat ya, kalian lagi ngapain di situ? Apa tindakan kalian di situ? Apa yang sedang kalian, posisi kalian apa kalau di rumah ya? Apalagi tidur, apalagi duduk. Silakan diamati. Lalu, kenapa ya saya tidur ya? Kenapa ya saya duduk ya? Itu semua berangkat dari pikiran. Apapun yang kalian lakukan, gerakan itu muncul dari pikiran dulu. Begitu, karena itu pentingnya kita belajar mengawasi pikiran. Ini pikiran kita apa ya? Dia lagi ngomong apa ya? Gitu. Nah, semua berawal dari pikiran. Karena itu, sangat penting kita memperhatikan apa asupan yang kita berikan buat pikiran kita. Itu sangat penting. Karena begitu pentingnya, Paulus pernah bilang di Filipi 4 ayat 8. Saya akan bacakan buat kita, Filipi 4 ayat 8, sebentar ya. Filipi 4 ayat 8 mengatakan gini. Jadi akhirnya saudara-saudara semua, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ini Paulus ngomongin apa? Ngomongin tentang asupan yang penting buat pikiran kita. Gitu ya. Kadang kita ada di antara gerombolan yang ngomongnya sembarangan. Kita pikir, sudahlah nggak apa. Jangan kira ya. Walaupun kita nggak mau, kita diem di situ. Perkataan-perkataan itu masuk. Kita mau tidak mau, kalau kita ada di situ masuk ke pikiran kita. Nah, karena itu benar ya, kita bilang itu jauhin deh pergaulan-pergaulan yang nggak baik, jauhin sebisa-bisanya, gitu ya. Jadi berkaitan dengan pikiran ini, kita diingatkan perhatikan makanan apa yang kita kasih ke pikiran kita. Pilih dong, ya. Jangan asal terima, kita pilih dong ya. Nah, itu kerennya kita sekarang, kita punya hak untuk memilih. Kalau kita anggap itu sampah, jangan diambil. Didengar pun jangan, ngapain, sampah gitu kan. Kita milih dong ya, untuk pikiran kita jadi sehat. Pilihlah makanan bergizi untuk konsumsi pikiran kita. Karena dengan demikian, pikiran itu akan jauh dari merancang kejahatan. Tapi kalau kita biasa memikirkan yang jahat, ya itu otomatis gitu ya. Seringkali begitu. Oke, selanjutnya kaki yang segera menuju kejahatan. Lihat di sini ya. Kenapa ya segera menuju kejahatan? Oh iya, karena kejahatan itu sifatnya kayak permen karet loh. Siapa sih yang gak mau manis? Mau dong ya? Suka yang manis. Nah, kayak permen karet, manis di awal. Kadang kita lupa akhirnya. Akhirnya itu pahit ya. Pahit terus, gak enak deh. Rasanya ingin cepet-cepet dibuang gitu ya. Selain itu dia juga punya sifat kayak mie instan, cepet saji gitu ya. Jadi nggak butuh proses lama. Kalaupun butuh tahan-tahan dikit, ya udah pengendalian dirinya nggak perlu lama-lama. Itulah kenapa hari gini kita suka banget sama yang cepet. Seneng banget yang cepet. Nggak usah belajar, ngapain? Capek. Nggak usah. Yang penting kita punya strategi dong untuk dapat jawaban. Nah gitu, pingin cepet. Lama banget sih nih. Bapak Ibu guru nih ngajarnya lama banget. Pingin cepet. Udah pingin buru-buru selesai. Gitu ya. Itu diam-diam itu kita sedang membiarkan kecenderungan ingin cepat itu menguasai kita. Ketahanan kita jadi berkurang. Padahal soal hidup ini itu soal ketahanan. Coba tanya orang-orang sukses, kalau bukan mereka punya ketahanan yang kuat, dari mana mereka belajar? Mereka menghindari
cepat saji. Mereka menghindari cepat mau manisnya dulu. Mereka menghindari itu. Mereka tahu hidup ini proses. Nah, kaki yang segera menuju kejahatan itu karena punya kecenderungan kuat untuk mau enaknya saja, mau cepatnya saja. Hati-hati di situ. Hati-hati. Kenapa? Karena itu akan berdampak pada diri kita sendiri. Siapa yang mau menderita? Ayo. Saya tahu jawabannya, kalau bisa memilih, jauhkanlah penderitaan ini. Gitu kan? Nah, karena itu ayo kita belajar. Belajar untuk mau berproses. Jangan punya kecenderungan atau membiarkan kecenderungan mau enaknya saja atau mau cepatnya saja. Selanjutnya, saksi dusta. Ya, kita lihat saksi dusta di sini. Kenapa sih orang bersedia jadi saksi dusta? Nah, biasanya ini karena ada pementingan diri sendiri. EGP dengan orang lain, emang gue pikirin sama orang lain. Yang penting gue, gitu kan. Kalau kebenaran itu membahayakan diriku, sudahlah, baiklah kita sampaikan saja saksi dusta. Nah, ini dia. Yang penting aku, gitu loh ya. Gak penting soal kebenaran. Yang penting aku aman, aku selamat. Posisiku baik-baik aja. Orang lain bodo amat. Kebenaran belakangan. Toh Tuhan pengampun. Kadang kita mikir gitu, bahaya nih kalau pikiran kayak gini ya. Nah, ini diingatkan di sini. Hati-hati dengan pementingan diri sendiri. Kenapa hati-hati? Tunggu waktunya. Tunggu waktunya. Apa yang Tuhan bilang itu? Kalau kita, ya kayak permen karet lah. Manis di awal, kita merasa, oke, saya selamat. Dustaku sudah menyelamatkanku. Kebohonganku sudah membuat aku aman. Oke, tunggu tanggal mainnya. Tunggu tanggal mainnya. Sepandai-pandainya tupai melompat, kata peribahasa, jatuh juga, ya kan? Nah, jadi begitu kira-kira. Hindarilah menjadi saksi dusta dan hati-hati dengan pementingan diri sendiri. Apalagi kalau kita mementingkan diri sendiri dengan mengorbankan yang namanya kebenaran. Waspadalah. Selanjutnya, pembuat keonaran atau pemecah. Nah, ini apa ya sih yang membuat seseorang menjadi pembuat keonaran atau dengan sengaja membuat permusuhan? Nah, ini bisa jadi karena di dalam dirinya ada kemarahan. Ya, hampir pasti orang yang gemar, orang yang suka dengan keonaran, orang yang suka dengan permusuhan, berarti di dalam dirinya juga mungkin ada bara kemarahan. Ada api kemarahan yang mungkin dia tidak sadari itu. Dia tidak senang situasi sekitar itu aman, tentram, damai. Dia tidak senang. Bagi dia kebahagiaannya terletak pada situasi kekacauan. Ada yang begitu. Kenapa? Kenapa begitu? Berarti dalam dirinya, iya ya, kita memberikan kepada lingkungan kita apa yang ada dalam diri kita. Iya dong. Bagaimana kita mau memberikan sesuatu yang tidak ada pada diri kita? Semua berawal dari diri kita, ya kan? Nah, ketika ada orang yang senang sekali membuat keonaran, membuat kekacauan, maka kalau kamu bertemu dengan temanmu begitu, jangan dijauhi. Kamu boleh juga sesekali dekati. Ada apa dengan dirimu? Tanya dia, ada apa dengan dirimu? Itu perkara dia dengan dirinya, yang kemudian imbasnya kepada perilaku terhadap orang lain. Jadi kalau dia begitu-gitu, dekati dia dan tanya pelan-pelan. Hai kawan, ada apa dengan dirimu? Mengapa engkau selalu mengeluarkan kata-kata yang menimbulkan perpecahan? Ada apa dengan dirimu? Tanya itu. Tolong dia dengan memberikan sebuah pertanyaan refleksi. Gitu ya. Ya, dia mau jawab atau tidak itu bagian dia. Percayalah, pertanyaan singkat itu akan membuat dia merenung semalaman. Iya ya, ada apa dengan diri saya? Gitu ya. Jadi begitu apa yang disampaikan itu 7 perkara yang Tuhan benci ya. Itu 7 perkara. Hati-hati ketika kita mulai, ya namanya kita jalan, kadang kita ada di jalan yang licin ya, kita kepleset, kita mungkin jatuh di salah satu 7 hal yang Tuhan benci. Aduh, kepleset gitu ya. Jangan khawatir. Kalau kita tahu itu salah, ya udah, Tuhan cuma minta koreksi, minta ampun, koreksi, jalan lagi, benerin, gitu aja. Latihan, hidup ini latihan. Paulus bilang latihan terus. Sampai akhirnya itu menjadi bagian kita. Ini kan kita dalam proses pertumbuhan ya. Jadi kita terus berlatih untuk sadar pada batasan-batasan yang Tuhan kasih. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah ini dia.
itu gambar akuarium ya. Oh enggak deh, itu ikan di dasar laut. Tetap ada batasan. Nah, batasan itu saya tulis di situ kasih. Jadi itu batasan kita sebagai anak Tuhan dalam menjalani apapun, kasih. Karena Allah pernah mengatakan, firman Tuhan mengatakan, God is love, Allah adalah kasih. Itu aja. Jadi kalau kita mau bertindak sesuatu, berhenti dulu sebentar. Kita jelajahi dulu diri kita. Ini kasih nggak ya Tuhan? Ini ekspresi cinta kasih bukan ya Tuhan? Kalau enggak, lebih baik tunggu dulu gitu. Ini saya pernah diajarin ya begini. Kalau kamu mau tegur orang, mau kritik orang, kamu periksa dulu dirimu. Apakah kamu senang dengan kamu mengkritik itu? Apakah kamu merasa puas? Kalau ada perasaan puas, ada perasaan nah itu lebih baik kamu simpan dulu pengingatmu, simpan dulu kritikan itu. Kenapa mesti disimpan? Karena didorong oleh sesuatu yang bukan cinta kasih. Tunggu dulu, lebih baik kamu diam. Begitu. Tapi ketika kamu ingin menyampaikan sebuah kritikan atau sebuah pengingat, kamu sadar sebenarnya aku tidak mau menyampaikan ini. Tapi aduh, bagaimana ya? Saya harus menyampaikan ini. Kalau itu yang muncul dalam dirimu, lakukan. Karena berarti kamu sedang didorong oleh semangat spirit kebenaran Tuhan. Begitu ya. Jadi itu caranya. Kadang sesuatu yang baik kalau didorong dengan sesuatu yang tidak baik, yang mungkin itu karena sombong, karena niatnya tidak baik, lebih baik tahan dulu. Aduh ya ampun Tuhan, saya sedang dalam gemuruh yang nggak benar nih. Tahan dulu. Gitu ya. Lalu berdoa. Jauhkanlah kami dari segala pencobaan. Itu doa Bapa kami aja. Kalau bingung mau doa apa, doa Bapa kami. Ada di bagian itu. Gitu ya. Nah itu untuk kita sadari batasan itu. Kasih itu ya. Di luar kasih maka 7 perkara yang Tuhan benci. Jadi begitu. Batasannya adalah kasih. Di luar kasih maka kita masuk dalam 7 perkara yang Tuhan benci. Nah, mari kita akan melanjutkan kehidupan ini. Selamat menikmati kebebasan yang Tuhan anugerahkan. Silakan berkarya, silakan bongkar bangkir apapun, silakan. Oh ini kayaknya nggak benar. Oke, saya mau berkarya ini, silakan. Hidup ini betul-betul ada dalam kebebasan yang Tuhan anugerahkan. Tapi ingat, tetap sadari batasan sehingga kita betul-betul bisa menikmati kebebasan yang Tuhan beri dengan baik. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, Engkau begitu menyayangi kami, sehingga ketika Engkau memberikan kami kehendak bebas, Engkau juga memberikan kami rambu-rambu batasan, sehingga kami dapat betul-betul menikmati kebebasan yang Tuhan berikan dengan baik. Kami tahu kami ada dalam atmosfer anugerah dan cinta kasih Tuhan. Tolong kami, kadang kami bisa kepleset, kadang kami suka nakal seperti ikan cupang mungkin, yang lompat begitu. Tolong kami, angkat kami Tuhan untuk kembali lagi kepada kasih karunia Tuhan, kepada lautan cinta Tuhan. Kami mau terus berlatih dan kami tahu kami tidak sendiri, kekuatan kami datang dari Roh Kudus. Hari ini dengan semua aktivitas yang kami kerjakan, belajar, mengajar, dan semua tugas tanggung jawab kami mohon biarlah kami dapat melakukannya dengan semangat cinta kasih. Berkati Krista Mitra, Tuhan selalu percayakan anak-anak yang Tuhan kirim di tempat ini. Berkati satuan pendidikan dalam semua kerja dan layan. Segala hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin.